Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Lanjutkan tafsir surat Hud. Sekarang masuk ayat 12 sampai 14. Di ayat 12 sampai 14 ini akan menjelaskan kaitan orang-orang musyrik Makkah yang menuntut kepada Nabi. Di ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa ba'da'an dzakarallahu ta'ala iftira'al musyrikina 'alal Qur'an bi annahu sihrun mubin. Di ayat sebelumnya orang-orang musyrik juga telah memperolok-olok Nabi kalau Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi itu hanyalah sihir, annahu sihrun mubin. Jadi itu hanya sihir belaka. Ada satu riwayat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu saat anna ru'usa Makkah, pemimpin Makkah itu, ru'us kepala maksudnya, tokoh-tokoh pembesar-pembesar kota Makkah, mereka berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Nah, jadi orang-orang kafir Makkah itu tanya kepada Nabi atau menantang ya pada Nabi. Kata orang pembesar-pembesar musyrikin Makkah itu bilang begini, ij'al lana jabala makkata dhahaban in kunta rasulan. Nah, ini minta pembuktian. Muhammad, jika kamu memang benar seorang rasul, istilahnya coba buktikan mana bukti kerasulanmu. Sekarang kami minta ij'al lana jabala makkata dhahaban, tolong jadikan bukit Makkah itu menjadi emas. Jadi ditantang oleh orang kafir. Jadi kalau kamu benar seorang rasul, coba tuh jadikan bukit itu jadi emas. Artinya memang pertanyaan ini pertanyaan yang bukan untuk percaya. Kalaupun itu bisa dikabulkan, apakah mereka akan percaya kepada Nabi? Tetap tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan sifatnya untuk mengejek saja, mengolok-olok. Jika kamu benar seorang Nabi, coba buat itu bukit Makkah itu jadi emas. Wa qala akharun, ada lagi orang lain yang berkata ya, di antara pemuka Quraisy itu ada yang berkata begini, "I'tina bil malaikati." Coba datangkan para malaikat itu. Yushahhiduna binubuwika. Yang katanya para malaikat itu menyaksikan kenabianmu. Sekarang tolong datangkan malaikat itu. Gitu. Saya enggak percaya. Kamu ngaku-ngaku jadi nabi, katanya datangi malaikat. Coba sekarang datangkan malaikat itu kepada kami, biar kami bisa menyaksikan para malaikat yang katanya selalu datang kepadamu Muhammad. Faqala, lalu Nabi menjawab, la aqdiru ala dalika, saya tidak mampu untuk itu. Disuruh membuat gunung jadi emas, saya tidak bisa, kata Nabi begitu. Dan memang tidak bisa. Manusia tidak bisa. Lalu suruh ngundang malaikat supaya datang, Nabi juga tidak bisa. Gitu. Karena Nabi tidak bisa, maka fanuzilat hadhil ayat, turunlah ayat ini. Gitu. Nah, ini sebab nuzulnya. Ini ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi berangkat tadi dari
pertanyaan-pertanyaan atau bahasa pertanyaan yang sifatnya tantangan kepada Nabi untuk membuktikan kalau kamu benar seorang Nabi dan Rasul, coba bisa enggak ini, bisa enggak itu. Ya. Jadi ditantang. Tapi Nabi ya jujur. Ya. Jadi kita tidak perlu merekayasa jawaban-jawaban yang memang kita sendiri tidak tahu. Katakan saja kalau kita nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kalau kita nggak mampu bilang kita nggak mampu. Ya, inilah kita juga bisa belajar kepada Nabi, ya Nabi nggak mau. Dan memang nggak bisa. Gitu. Tapi kalau dirinya sebagai Nabi dan Rasul, benar. Tapi bagaimana cara membuktikannya tidak harus dengan pertanyaan yang harus dibuktikan dengan jawabannya itu. Nah, di sini di antara mereka orang-orang kafir Makkah yang mengejek atau bertanya yang sifatnya memang olok-olok, itu di antaranya ada orang yang bernama Walid bin Mughirah. Ya, ini Walid, tapi bukan Walid Malaysia ya. Nah, bukan Walid yang di film Malaysia, ini Walid bin Mughirah. Lalu ada bin Wa'il. As bin Wa'il. Kemudian Adi bin Qais. Ada lagi Aswad bin Abdul Yagus. Dan ada Aswad bin Muttalib. Nah, inilah di antara orang-orang pembesar. Nah, jadi ini ru'usa. Ru'usa itu tadi kepala. Jadi para pembesar orang-orang kafir Makkah datangi Nabi 5 orang. Kalau kita kalau tempat saya ontrog itu apa ya? Melabrak. Di bahasa Sundanya ngontrog. Dilabrak kira-kira gitu. Dilabrak itu Nabi oleh para pemuka itu kafir Quraisy itu. Dan kisah-kisah seperti ini banyak ya kemiripan. Jadi biasanya satu orang tokoh tertentu di daerah tertentu lalu menyampaikan tanda kutip ya isi-isi pesannya, dakwahnya atau ajarannya tidak sama dengan masyarakat setempat, biasanya tadi dilabrak. Nah, Kiai Dahlan juga kan dianggap berbeda pandangan dengan keumuman orang, maka Kiai Dahlan pun dilabrak oleh banyak orang. Nah, ini bahasa lain dilabrak, diontrok. Nah, maka kita lihat ayatnya. Karena setelah ada pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian fanuzilat hadhil ayat, turunlah ayat ini. Kita perhatikan ayatnya, ayat yang ke-12. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malakun. Jadi Allah ingin menggambarkan begini. Ini kondisi manusia secara umum ya, termasuk kita. Fala'allaka, boleh jadi gitu. Barangkali kamu Muhammad tarikun ba'da ma yuha ilaika, akan meninggalkan sebagian wahyu yang telah datang kepadamu. Maksudnya begini, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau posisi itu kepada kita umpamanya, kita sering dicemooh, sering diteror, tidak disukai oleh masyarakat setempat, lalu kemudian bisa jadi akan berpikir ulang, wah daripada saya di sini terus, udahlah mending saya pergi kan gitu. Sehingga bahasa lain, fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika. Bisa jadi kamu Muhammad akan meninggalkan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi maksudnya akan menolak sebagian wahyu setelah datang cacian makian itu. Ya bahasa lain ya, gak jadilah jadi nabi gitu.
Saya nggak maulah jadi nabi. Wahyu-wahyu yang datang lah mendingan nggak usah saya terima. Karena orang-orang mencaci, mengolok-olok. Nah, karena ada pressure dari orang-orang kafir Quraisy. Begini begitu. Bisa jadi, atau la'ala itu kan barangkali, atau jangan-jangan setelah kamu mendapatkan pressure-pressure, tekanan-tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, jangan-jangan kamu meninggalkan wahyu ini. Masalahnya jangan-jangan kamu meninggalkan Islam ini. Tadi kita bisa membayangkan psikologi seseorang jika dalam kondisi itu mungkin saja, bisa jadi. Ya, karena ditekan terus. Ya, mau ngisi pengajian diboikot, mau pokoknya apa ya, sudah nggak bisa lagi. Bukan hanya itu, wadaikum bihi sodruka, dan kamu pun merasa sempit dadamu, doikun, jadi menjadi sempit. Ya, menjadi sempit itu ya tadi maknanya karena banyak tantangan-tantangan itu. Jadi intinya tidak mengenakan. Nah, itulah mungkin sesuatu yang bisa terjadi kepada dirimu wahai Muhammad. Kata Allah begitu. Kan ini turun ayat ini ya. Kenapa Nabi kemungkinan, ini kan baru bicara kemungkinan, boleh jadi kemungkinan Nabi bisa keluar dari Islam, tidak mau lagi menerima wahyu Allah, atau kemungkinan doikun, Nabi menjadi sempit dadanya, menjadi berat maksudnya, menghadapi amanah, menyampaikan ini, pesan-pesan Allah ini, atas ayyakulu, ucapan-ucapan mereka, ucapan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Makkah yang selalu berkata atau menantang. Nah, ini diantara tantangannya. Nah, ini contoh tantangannya. Yang pertama, laula unzila alaihi kanzun. Nah, ini tantangan. Tantangan yang pertama, kenapa tidak diturunkan atasnya kanzun? Kanzun itu harta kekayaan. Jadi bahasa lain begini, ya. Nabi itu mohon maaf miskin. Gitu. Kalau kamu benar jadi seorang nabi, kenapa kamu miskin? Kenapa kamu tidak punya kekayaan? Kenapa kamu tidak punya harta benda? Jadi dalam bayangan orang kafir Quraisy, mohon maaf, seorang tokoh itu harusnya sudah mapan, punya papan, punya kendaraan. Lah kamu miskin, kok ngaku-ngaku jadi pimpinan gitu kira-kira. Jadi ditantang. Jadi Al-Quran menyebut, laula unzila alaihi kanzun. Kenapa tidak diturunkan kekayaan alaihi atasnya Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad tidak punya apa-apa? Kenapa kamu miskin? Ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku jadi rasul. Dalam bayangan mereka tadi, jangankan ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku jadi tokoh itu harusnya ya, sesuatu yang harus memiliki nilai lebih, nilai plus. Baik. Bapak Ibu jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi olok-olok orang-orang kafir Quraisy yang pertama mempersoalkan, jadi mempersoalkan profilnya. Kenapa ngaku jadi nabi rasul, lah kok miskin, kira-kira begitu. Seperti kalau mau nyapres atau mau apa itu nyalek, lah kok orang miskin, lah kok maju. Harusnya orang yang siap maju itu sudah mapan ininya, mapan itunya. Nah, harusnya diturunkan kanzun. Ya. Di dalam surat yang lain, nah, dalam surat Al-Furqan, nah, Bapak Ibu,
bisa juga mencermati surat Al-Furqan ini ada kesamaan. Ini didetailkan lagi nih. Saya bacakan yang surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 7 sampai 8. Wa qalu, dan mereka berkata, malah hadar rasul. Kenapa rasul ini ya'kulu ta'am, masih makan gitu. Ini dipertanyakan. Malah hadar rasul ya'kulu ta'am. Kenapa rasul ini masih makan, wa yamsi fil aswaq, masih berjalan di pasar. Nabi itu kan masih makan. Jadi makan pun dipersoalkan. Lah, kok bisa masih makan? Harusnya orang besar itu ya sudah enggak butuh makan lagi. Wa yamsi fil aswaq, masih berjalan di pasar. Jadi Nabi itu juga berjalan kaki. Nabi pergi ke pasar, Nabi ya biasa berdagang, bermuamalah. Ya. Mungkin mohon maaf ya, kita nggak boleh merendahkan juga ya. Masa Pak Ustadz dodolan ning pasar? Ya jangan juga ya. Masa Pak Ustadz masih... Nah. Jadi ketika Nabi makan, dianggap kalau pembesar itu sudah nggak perlu makan lagi, sudah hebat. Ketika Nabi pun biasa pergi ke pasar, berjalan ke pasar seperti umumnya orang ke pasar, dianggap orang toko itu sudah nggak perlu ke pasar lagi. Tapi maknanya untuk mengejek saja. Itu ada dalam surat Al-Furqan. Ya. Kemudian di ayat ke-8-nya misalkan, au yulqa ilaihi kanzun. Kenapa tidak diberikan kepada Nabi itu kanzun, harta kekayaan? Au takunu lahu jannatun, atau diberikan kebun, ya'kulu minha, yang sehingga dia bisa makan dari hasil kebunnya itu. Tapi kan Nabi Muhammad itu enggak punya apa-apa. Ya. Orang yang biasa saja, orang yang sederhana saja. Ya. Juga kita sering mendengar kisah bagaimana rumah Nabi yang sangat sederhana. Tidurnya pun di pelepah kurma, yang kalau beliau bangun nanti nampak ya di badannya itu bekas ya, itu pelepah kurma itu. Dan banyak kisah-kisah yang menunjukkan kesederhanaan Nabi. Nah, itu bagi orang pembesar kafir Quraisy itu jadi bahan ejekan. Jadi bahan olok-olokan. Jadi kalau mau ini istilah dicatat petakannya, pertama Nabi itu diejeknya laula unzila alaihi kanjun. Kenapa Nabi tidak diberi kekayaan, atau kenapa tidak kaya? Tidak punya uang, atau kenapa masih harus mencari makan, harus pergi ke pasar, itu yang dipersoalkan yang begitu-begitu. Ya. Nah, dulu juga para guru kita, para ustadz kita kan nyambi dagang tuh. Jadi tidak harus malu pergi ke pasar. Dan kita juga tidak perlu mempersoalkan masa Pak Ustadz ning pasar. Ya enggak usah begitu juga. Itu. Masa Nabi ke pasar? Itulah ejekan orang kafir Quraisy. Kemudian yang berikutnya, tantangan yang kedua atau ejekan yang kedua, au jaa ma'ahu malakun. Perkataan mereka itu juga meminta supaya didatangkan malaikat. Jadi datangkan malaikat. Buktikan. Kalau kamu datangi malaikat, berarti malaikat juga bisa datang kepada kami. Nah, ini juga sama dalam surat Al-Furqan, juga kalimatnya hampir sama. Laula unzila ilaihi malakun. Kenapa tidak diturunkan kepadanya malakun, seorang malaikat? Ya, atau beberapa orang malaikat, coba datangkan. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan. Kita juga kalau ditanya atau disindir dengan sesuatu yang
yang kurang mengenakan kan akan mengakibatkan dada kita menjadi sempit, ya. Lalu kemudian mungkin akhirnya akan berpikir ulang, daripada begini, mendingan nggak usah saja. Kan akhirnya begitu. Maka akhirnya dia akan meninggalkan tanggung jawab dari dakwah tersebut karena tidak tahannya dengan tadi beberapa ejekan-ejekan itu. Suruh datangkan malaikat, ya Nabi kan nggak bisa mendatangkan malaikat karena memang malaikat itu didatangkannya oleh Allah. Allah yang meminta malaikat untuk datang kepada Nabi. Tapi itu dibalik, Nabi suruh mendatangkan malaikat sebagai pembuktian. Maka begini saja Muhammad, kira-kira gitu ya. Innama anta nadhir. Ya. Jadi sudah cukup saja. Sampaikan kepada mereka, tugasmu itu hanyalah nadhirun, pemberi peringatan. Jadi ketika ada perintah Allah suruh sampaikan, ya sudah sampaikan. Ada hal yang sifatnya peringatan, sampaikan peringatan itu. Istilah diminta pembuktiannya, kalau kamu tidak mampu ya sampaikan saja, saya tidak bisa. Nanti Allah yang akan menunjukkannya, Allah yang akan membuktikannya. Jadi cukup sampaikan innama anta nadhir. Ya seperti tadi ya, kalau tugas dai, ada dai yang dikirimkan ke daerah A, daerah B. Lalu ketika daerah A tersebut menentangnya, ya si dai itu cukup saja mengatakan kami ditugaskan ke sini oleh pimpinan pusat dan terima nggak terima keputusannya sampai pimpinan pusat mempertimbangkan ditarik dari tempat itu atau tetap di situ. Ya. Jadi ini tugasku, tugas Allah gitu maksudnya. Ini tugas dari Allah Muhammad. Dah sampaikan gitu saja. Gak usah banyak pikir, jangan terlalu dipikirkan sehingga doikun menjadi sempit dadamu. Sampaikan saja. Dan ingat, wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah itu maha pemelihara atas segala sesuatu. Artinya di sini fala'allaka, la'alla itu kan barangkali bisa jadi atau kemungkinan. Tapi yang kemungkinan itu pun pada Nabi tidak akan terjadi. Atau Nabi tidak akan memilih pilihan yang buruk itu. Jadi la'ala itu kan 50 bisa jadi. Jangan-jangan kamu akan meninggalkan dakwah Islam. Tapi tentu dalam prakteknya Nabi bisa menerima semua tantangan-tantangan tersebut. Nabi tidak mundur dari medan dakwah. Nabi pun tidak berkecil hati. Ya. Jadi tantangan apapun, rintangan dakwah apapun selalu dihadapi dengan tadi kesabaran. Jadi hati Nabi tidak sempit. Tapi kan ini sedang menggambarkan bisa jadi barangkali engkau akan begini. Atau tadi manusia secara umum akan seperti ini. Nah, maka kalimat yang paling akhir di ayat 12 wallahu ala kulli syai'in wakil itu juga menunjukkan sesungguhnya satu janji dari Allah sendiri. Nabi itu kekasihnya Allah. Masa mungkin Allah juga membiarkan Nabi? Tidak mungkin. Karena Allah itu Maha Pemelihara, jadi Allah menjaga Nabi, menjaga siapapun yang Allah kehendaki ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Ya. Nah, peristiwa ini kan sudah terjadi karena kita bacanya sekarang, tapi ketika peristiwa itu pas masa Nabi, itu kondisinya seperti itu. Ya. Nah, maka sekarang kita mengambil pelajarannya. Kalau menemukannya semacam itu, kita tetap bersabar, jangan berkecil hati, dan yakin Allah itu pasti akan menolong kita. Kalau itu terjadi ya, pada kita. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga. Tadi ada dua tantangan ya. Di ayat ke-13, am yaqulu naftarah. Mereka pun
memperolok-olok lagi dengan bahwa Al-Quran itu adalah buatanmu Muhammad. Jadi Al-Quran disebutnya buatan Nabi Muhammad. Nah, maka jawabannya gini Muhammad. Ini istilahnya dibimbing oleh Allah. Gini, qul, katakan olehmu Muhammad. Ini saja. Kalau mereka menuduh Quran buatanmu, mereka tidak mau menerima dengan Quran, tidak percaya dengan Quran, sudah, jawab saja. Jika benar Al-Quran ini buatanku, buatan Nabi Muhammad, sekarang tantang balik. Ya, jadi mereka tantang lagi. Katakan saja pada mereka, tantang lagi. Coba, jika betul Al-Quran ini buatan saya, Nabi Muhammad, seorang manusia, jika memang Quran ini buatan manusia, coba kamu buat faktu bi asri suarin mislihi. Buat 10 surat saja. Quran ini kan banyak surat, 114. Sekarang buat 10 saja yang serupa. Muftarayatin, yang dibuat-buat. Silakan kamu ngarang-ngarang, kamu buat-buat sendiri. Jika memang Quran ini buatan saya atau buatan manusia. Sekarang kamu buat saja. Bila perlu, wad'u man istata'tum, silakan undang seluruh ahli, seluruh pakar bahasa Arabnya, pakar sastranya, pakar apapun. Silakan kamu undang untuk membuat tandingan Quran. Jika memang Quran itu buatan manusia. Tapi dengan syarat jangan mengundang Allah. Min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Jadi mereka merasa benar. Maka sekarang balik lagi. Tanyakan saja Muhammad pada mereka. Tantang balik. Silakan buat 10 surat. Nah, kalau digabungkan Bapak Ibu, ini tantangan balik dari Allah itu ada 3 ayat ya. Di sini dengan bi asri suarin, 10 surat. Wah, 10 surat kebanyakan. Pasti kamu nggak bisa. Ada lagi yang nanti ditantang oleh Allah, sekarang buat saja 1 surat. Faktu bi suratin min mislih. Buat 1 surat. Dalam Al-Baqarah ya. Kan ada faktu bi suratin. Buatlah 1 surat saja. Kalau 10 nggak mampu, coba 1 surat saja. Ya tetap pasti kamu nggak bisa. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakunar. Kamu berbuat ataupun tidak berbuat ya, kamu akan diancam masuk neraka karena tidak percaya kepada Quran, nantang-nantang dengan Quran. Ternyata disuruh pembuktian balik, kamu bikin 10 surat, tidak bisa. Bikin 1 surat, tidak bisa. Nah, ada lagi tantangan yang terakhir, bi ayatin. Tantangannya, coba kamu buat 1 ayat saja. Gak diturunkan lagi tuh. Dari 10 surat menjadi 1 surat, sekarang 1 ayat saja. Pasti orang kafir tidak bisa. Karena mereka tidak bisa dan pasti tidak akan bisa. Berarti harusnya yakin, sadar bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Quran itu bukan buatan Muhammad. Al-Quran itu bukan buatan manusia. Kamu saja nggak bisa kok. Apalagi Nabi juga disebut dengan ummi. Bagaimana mungkin saya sebagai seorang yang ummi kok harus ngarang sedemikian rupa? Nggak bisa. Kamu juga dengan tim, dengan para pakar sekalipun nggak bisa. Padahal orang-orang Arab itu dikenal orang yang pinter bikin syair, bikin puisi, sastranya bagus. Maka tadi kumpulkan semua ahli-ahli syair, ahli-ahli bahasa, ahli sastra. Mereka biasa ada musabakoh. Jadi kalau kita ada MTQ, mereka biasa ada musabakoh berkarya ya, bikin syair, bikin puisi, dilombakan syair yang terbagus, yang terindah, itu biasa. Kumpul di salah satu tempat namanya di Pasar Ukaz ya. Ada di Pasar Ukaz. Itu biasa mereka lakukan. Nah, sekarang kalau tidak percaya dengan Quran, ini dikira hanya
rekayasa Nabi saja, buatan Muhammad saja. Ya sudah, kamu buat sendiri. Ya. Dan tidak bisa mereka. Maka ditutup di ayat ke-14, fa illam yastajibu lakum. Jika mereka tidak bisa ya memenuhinya, membuat Al-Qur'an 10 surat ini tidak bisa. Fa'lamu, maka ketahuilah, annama unzila bi ilmillah, bahwa segala sesuatu yang diturunkan itu adalah karena ilmu Allah. Jadi Al-Quran ini benar-benar dari Allah, bukan buatan Nabi. Kan itu jelas, logis, bisa diterima akal, rasional. Jadi kalau masih mempertentangkan lagi Quran buatan Nabi Muhammad, mau dengan cara apa lagi ya disampaikan yang sudah sesuatu jelas rasional sekali. Kamu sendiri tidak bisa. Kalau saya bisa buat Al-Quran, harusnya kamu juga bisa buat. Apalagi kamu biasa bikin syair itu. Kan kamu juga nggak bisa. Karena ketahuilah, annama unzila bi ilmillah. Memang Al-Quran itu datangnya dari Allah. Wa an la ilaha illahu. Dan tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Sekarang saya tanya, fahal antum muslimun? Apakah kamu mau menjadi muslim atau tidak? Dah gitu saja. Jadi pilihannya itu. Kalau kamu mau menjadi muslim, terima ini Al-Quran. Kecuali memang kamu tidak menjadi muslim, ya itu lain lagi. Ya, jadi fahal antum muslimun. Ini sebagai sebuah pertanyaan untuk dari sekian tantangan-tantangan. Fahal antum muslimun, apakah kamu mau berserah diri atau tidak? Kalau mau berserah diri, ini seorang muslim berarti terima Al-Quran ini. Tidak perlu dipertentangkan, ditentang-tentang atau ditolak. Demikian Bapak Ibu jemaat sekalian yang rahmati Allah SWT, kajian kita pada kesempatan pagi ini menyelesaikan ayat 12 sampai 14. Sudah cukup 30 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.